warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang tema IP address V4 dan contoh penerapannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nafila dengan NIM 2410651021. Dan hari ini saya mau menjelaskan tentang IP address versi 4 atau yang biasa kita sebut IPv4. Topik ini penting banget buat dipahamin karena hampir semua perangkat yang kita pakai sekarang dari laptop, HP, sampai router WiFi semuanya terhubung lewat alamat IP. Oke, jadi pertama-tama apa sih IP address itu? Nah, IP address atau Internet Protocol Address adalah alamat unik yang diberikan ke setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. Fungsinya sama kayak alamat rumah, supaya data yang dikirim lewat jaringan bisa sampai ke perangkat yang tepat. Kalau di dunia nyata kita butuh alamat buat kirim surat, di dunia digital kita butuh IP address buat mengirim data. Misalnya, waktu kita buka YouTube, komputer kita bakal nyari alamat server YouTube lewat IP-nya, supaya tahu kemana harus mengirim permintaan. Sekarang kita bahas IPv4. IPv4 ini adalah versi keempat dari Internet Protocol. IPv4 punya panjang 32 bit yang artinya bisa menampung sekitar 4,3 miliar alamat unik. Tapi karena pengguna internet sudah sangat banyak, jumlah itu sekarang hampir penuh. Alamat IPv4 ditulis dalam bentuk 4 angka yang dipisahkan oleh titik. Misalnya 192.168.1.1. Nah, setiap angka itu disebut oktet dan masing-masing mewakili 8 bit data. Jadi totalnya 8 bit kali 4 bit, jadi 32 bit. Contoh gampangnya 192.168.1.1 kalau kita ubah ke biner yaitu jadi 110.001.001.000.00001.0000001. Masing-masing oktet nilainya dari 0 sampai 255. Jadi IP paling kecil bisa 0.0.0.0 dan paling besar 255.255.255.255. Lalu bagian IP itu terdiri dari apa aja sih? Nah, IPv4 itu terdiri dari dua bagian, teman-teman. Yang pertama, network ID, bagian yang menunjukkan jaringan mana perangkat itu berada. Nah, yang kedua ada host ID, bagian yang menunjukkan perangkat mana di jaringan itu. Contohnya, IP 192.168.1.5 bisa berarti 192.168.1 adalah jaringan dan 5 itu adalah perangkat di jaringan tersebut. Nah, supaya jaringan bisa jalan dengan baik, setiap perangkat harus punya IP address yang berbeda. Kalau dua perangkat pakai IP yang sama, maka akan terjadi IP konflik dan salah satu itu nggak akan bisa connect di jaringan. Jadi intinya IP address V4 adalah alamat unik yang digunakan untuk perangkat untuk saling berkomunikasi di jaringan komputer. Dia terdiri dari 32 bit dibagi menjadi 4 bagian dan punya fungsi penting untuk identifikasi dan pengiriman data. Oke, sampai sini bagian dasar IPv4. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan tentang pembagian kelas IP dan jenis-jenis alamat IPv4. Terima kasih. Halo semuanya, saya Rafli Mustafa dengan NIM 2410651019. Nah, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan tentang kelas-kelas IP address dan juga perbedaan antara IP public dan IP private. Nah, penjelasan inti di sini jadi di IPv4 itu ada pembagian kelas yang digunakan untuk menentukan ukuran dan jangkauan jaringan. Tujuannya apa? Nah, tujuannya di sini supaya pengalokasiannya itu alamat IP lebih efisien. Nah, untuk IPv4 itu dibagi menjadi 5 kelas utama. Ada kelas A, B, C, dan E. Nah, di mana kelas A sendiri itu ada ranknya dari 1.0.0.0 sampai 126.255.255.255. Nah, bagian networknya ini cuma 8 bit pertama. Sisanya 24 bit untuk host. Jadi cocok banget buat jaringan yang besar banget. Misalnya perusahaan internasional. Contohnya IP-nya itu ada 10.1.2.3. Nah, untuk kelas B sendiri itu ada ranknya 128.0.0.0 sampai 191.0.0.0
192.168.255.255.255. Nah, untuk network ID-nya itu ada 16 bit. Untuk hostnya ID-nya sama, yaitu 16 bit juga. Nah, di sini untuk kelas B cocok untuk jaringan menengah kayak universitas atau kantor besar. Contoh IP-nya 172.16.0.1. Nah, di sini ada kelas C. Untuk kelas C itu ranknya 192.0.0.0 sampai 223.255.255.255. Nah, untuk network ID-nya untuk kelas C sendiri itu ada 24 bit dan untuk host ID-nya itu ada 8 bit. Nah, ini yang paling sering kita temui di jaringan rumah atau kantor kecil atau sekolahan atau yang kita biasa temui sehari-hari. Contoh untuk IP-nya itu ada 192.168.1.1. Nah, untuk IP 1.1 itu kemungkinan besar kebanyakan dipakai untuk server. Biasa untuk server untuk bisa mengakses ke kelola internet servernya. Nah, di sini penjelasan untuk kelas D. Untuk kelas D sendiri itu ranknya ada 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255. Bukan untuk jaringan biasa, tapi untuk multicast, yaitu mengirim data ke banyak perangkat sekaligus, seperti streamer video. Nah, untuk kelas E sendiri itu ranknya ada 255.0.0.0 sampai 255.255.255.255. Nah, untuk kelas E sendiri itu digunakan untuk penelitian atau eksperimental, bukan untuk umum. Selanjutnya ada IP address juga dibagi berdasarkan fungsinya yang tadi. Untuk pembahasan selanjutnya ada IP public dan ada IP private. Untuk IP public sendiri itu adalah IP yang bisa diakses dari internet. Biasanya diberikan oleh ISP, Internet Service Provider, contohnya IP server website atau IP router utama di jaringan besar. Nah, untuk IP private itu hanya digunakan di jaringan lokal seperti di rumah, kantor, atau sekolah, atau warnet, atau kafe yang tidak bisa diakses dari internet langsung. Contohnya untuk kelas A sendiri itu ada IP 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Dan untuk kelas B sendiri itu ada contoh 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Dan untuk kelas C sendiri itu ada 192.168.0.0. Nah, perlu diketahui untuk nolnya sendiri itu biasanya untuk kelanjutannya itu diisi oleh 255. Nah, di sini kan untuk kelas C sendiri kan kadang kita bisa temui kayak di kafe ataupun di mana untuk IP-nya 192.168.0.0 yaitu sampai 192.168.255.255. Nah, untuk 00 sendiri itu berfungsi untuk kayak alamatnya. Jadi 255 itu sama aja dengan 0. Jadi kita bisa simpulkan pembagian kelas IP ini membantu kita menentukan jenis jaringan yang dipakai dan kapasitas perangkat di dalamnya. Sedangkan perbedaan IP public dan private berfungsi supaya alamat IP bisa digunakan secara efisien dan aman. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan contoh penerapan IPv4 dalam kehidupan sehari-hari dan alasan kenapa IPv4 masih digunakan sampai sekarang. Sekian dari saya Raffi Mustafa, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Yusa Salasa. Di bagian terakhir ini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan IPv4 dalam kehidupan sehari-hari dan kenapa IPv4 masih sangat penting. Mungkin kita nggak sadar, tapi sebenarnya setiap kali kita pakai internet,
kita sudah berhubung dengan IP address. Contohnya gini. Yang pertama, saat kita terhubung ke WiFi, laptop atau handphone kita otomatis dikasih IP oleh router. Misalnya 192.168.1.5. Yang kedua, routernya sendiri punya IP 192.168.1.1, yang biasanya jadi gerbang utama ke internet. Yang ketiga, jadi kalau kita kirim pesan lewat WhatsApp atau buka web dari HP kita, akan dikirim lewat IP router ke server tujuan. Contohnya di kantor, setiap komputer punya IP unik supaya bisa berbagi printer atau file lewat jaringan lokal. Yang kedua, di rumah saat nonton Netflix, Smart TV kita akan berkomunikasi dengan server Netflix lewat IP publik. Yang ketiga, saat buka website, misalnya www.google.com, komputer kita sebenarnya nggak langsung ngerti nama itu. Dia akan minta ke DNS, Domain Name System, untuk mengubah nama menjadi IP. Misal 142.190.190.78. Baru setelah itu data dikirim ke IP. Jadi IP address itu kayak alamat tujuan data digital. Tapi IPv4 punya keterbatasan besar. Jumlah alamatnya cuma sekitar 4,3 miliar. Padahal sekarang jumlah perangkat yang butuh IP seperti HP, laptop, kamera, sampai IoT udah jauh lebih banyak. Makanya muncul IPv6 yang punya alamat lebih banyak, sekitar 340 undisilion. Itu angka 340 diikuti 36 0. Tapi kenapa IPv4 masih dipakai? Karena hampir semua perangkat masih kompatibel dengan IPv4. Dan jaringan lama belum semua bisa migrasi ke IPv6, dan juga banyak sistem yang masih butuh waktu buat menyesuaikan. Jadi kesimpulannya, IPv4 jadi pondasi utama komunikasi jaringan di seluruh dunia. Tanpa IP address, perangkat-perangkat kita nggak akan bisa saling terhubung. Terima kasih. Oke teman-teman, dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa IPv4 berperan sangat penting dalam sistem jaringan komputer, mulai dari mengatur alamat perangkat, menghubungkan antar jaringan, sampai memungkinkan kita terhubung ke internet. Nah, untuk menyempurnakan penjelasan kami, di sini kami akan menampilkan sebuah video animasi yang menggambarkan konsep IPv4. Selamat menonton! IP address. Sebelum kita memahami apa itu IP address, kita harus paham dulu apa itu IP. Suatu internet dapat menghubungkan miliaran device di seluruh dunia. Semua device yang terhubung akan mampu saling berkomunikasi dengan menggunakan suatu aturan atau rule yang dikenal sebagai Internet Protocol atau IP. Jadi, IP atau Internet Protocol ini adalah suatu aturan dasar yang dipakai untuk mengkoordinir terjadinya hubungan antar komputer, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Jadi, apa itu IP address? IP address adalah alamat identifikasi komputer atau host yang berada di dalam jaringan komputer di internet, berkomunikasi satu sama lain dengan kabel maupun nirkabel. Banyak orang telah beralih ke media sosial sebagai media komunikasi. Akan tetapi, setidaknya setiap orang masih memiliki dan menggunakan nomor telepon agar dapat terhubung dengan sesama. Nah, bayangkan diri Anda dan orang lain sebagai perangkat komputer dan IP address sebagai nomor telepon masing-masing. Dengan kata lain, IP address adalah sebaris angka yang dimiliki setiap komputer, ponsel, ataupun device lainnya. Angka-angka ini berbeda di setiap perangkat dan digunakan untuk menghubungi satu sama lain. Saat ini sudah ada lebih dari 1 miliar website di dunia maya. Ditambah lagi jumlah perangkat yang terhubung dengan internet pastinya lebih banyak dari itu.
Oleh karenanya, kini ada dua versi IP address yang digunakan, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. IP versi 4 inilah versi IP address yang telah dipakai sejak internet mulai dikomersialkan. Selain itu, versi inilah yang paling banyak digunakan. IP versi 6. Versi IP address ini belum digunakan secara luas, tetapi diciptakan karena kapasitas IP versi 4 yang kian menipis. IP address dikategorikan dalam dua jenis berdasarkan cakupannya, yaitu public dan private. Public. Sesuai namanya, IP address dengan jenis ini dapat diakses melalui jaringan internet. Oleh karena itu, IP address public dimiliki oleh segala perangkat yang diperuntukkan khalayak umum. Server website, server email, dan router Wi-Fi adalah beberapa contoh device yang menggunakan alamat IP public. Private. IP address berjenis private digunakan untuk komunikasi pada jaringan lokal seperti laptop, PC, dan ponsel. Masing-masing device tersebut dapat berkomunikasi dengan satu sama lain tidak melalui koneksi internet, tapi pada jaringan lokal seperti Local Access Network atau LAN. IP address dibagi menjadi 5 kelas. 1. IP address untuk kelas A. IP address kelas A ini cocok untuk sistem dengan skala besar. 2. IP address untuk kelas B. IP address kelas B ini cocok untuk sistem jaringan dengan skala besar dan menengah. 3. IP address untuk kelas C. IP address kelas C ini cocok untuk sistem jaringan dengan skala kecil. 4. IP address untuk kelas D. IP address kelas D ini cocok keperluan multicasting saja. 5. IP address untuk kelas E. IP address kelas E ini cocok untuk keperluan eksperimental. Subnetting. Subnetting adalah teknik memecah suatu jaringan besar menjadi subjaringan yang lebih kecil atau disebut dengan subnet. Pemecah jaringan ini bertujuan untuk mengefisiensikan traffic pada jaringan tertentu. Cara kerja subnetting dapat dianalogikan sebagai berikut. Jalan Gatot Subroto terdiri dari beberapa rumah bernomor 01 hingga 08, sehingga rumah nomor 08 adalah rumah ketua RT yang memiliki tugas mengumumkan informasi apapun kepada seluruh rumah di wilayah Jalan Gatot Subroto, yang dimana Jalan Gatot Subroto merupakan alamat network, ketua RT merupakan alamat broadcast, dan nomor rumah merupakan alamat host. Ketika rumah di wilayah itu makin banyak, tentu kemungkinan menimbulkan keruwetan dan kemacetan. Karena itulah kemudian diadakan pengaturan lagi. Dibuat gang-gang, rumah yang masuk ke gang diberi nomor rumah baru. Masing-masing gang ada ketua RT sendiri-sendiri, sehingga ini akan memecahkan kemacetan, efisiensi, dan optimalisasi transportasi.